Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Cindy Oktaviana Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Kalian pernah berpikir tidak sih, kenapa ya air di bumi tidak pernah habis? Padahal kita pakai setiap hari. Dan menurut kalian, kemana perginya air setelah hujan reda? Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai siklus air. Apa sih itu siklus air? Dan bagaimana ya tahapan-tahapannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Apa sih itu siklus air? Siklus air adalah proses peredaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi melalui beberapa tahapan anak-anak, seperti penguapan, pengembunan, jatuhnya air ke bumi, dan meresapnya air ke dalam tanah. Siklus air ini biasanya disebut juga dengan siklus hidrologi. Siklus air ini terjadi secara alami dan berperan penting dalam menjaga ketersediaan air serta keseimbangan lingkungan di bumi. Lalu, apa saja ya tahapan-tahapan dalam siklus air ini? Tahapan yang pertama yaitu tahap evaporasi. Anak-anak pernah melihat air yang menguap tidak? Pernah ya? Mungkin ketika memasak air. Nah, tahap evaporasi ini adalah proses penguapan dari air sungai, air laut, air danau yang menguap karena panas dari sinar matahari. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan transpirasi. Apa sih itu tahapan transpirasi? Ada yang tahu anak-anak? Nah, tahapan transpirasi ini juga merupakan penguapan air dari tumbuhan yang melalui stomata atau pori-pori daun. Air kemudian berkumpul membentuk gumpalan menuju ke atmosfer. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap kondensasi. Tahap kondensasi adalah proses uap air yang naik ke atmosfer, mendingin, kemudian membentuk butiran air, kristal, atau es yang kemudian membentuk menjadi awan. Lalu, apa yang akan terjadi anak-anak jika awan sudah banyak sekali menampung uap air? Betul sekali. Ketika awan sudah tidak dapat menampung uap air, maka air akan jatuh ke permukaan bumi melalui atau dalam bentuk hujan, kemudian hujan es, salju, atau embun. Proses ini biasanya disebut dengan proses presipitasi. Kemudian, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah atau kita sebut dengan proses infiltrasi. Sementara air yang mengalir ke sungai dan kemudian kembali ke laut itu disebut dengan
aliran permukaan. Jadi, pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa siklus air adalah proses alam yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ketersediaan air di bumi. Melalui tahapan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi, air terus beredar dari permukaan bumi dan kembali lagi ke permukaan bumi tanpa kehilangan jumlahnya. Pemahaman tentang siklus air ini membuat manusia menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya air yang lestari serta mendukung keberlangsungan kehidupan makhluk di bumi. Sekian materi pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.